Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel KJ Semar. Salam sejahtera bagi panjenengan semua dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dan kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang beberapa keistimewaan dan kelebihan orang yang sering bangun jam 3 pagi menurut Primbon Jawa. Mungkin sebagian dari kita banyak yang mengalami bangun di antara jam 3 pagi, namun masih banyak yang belum mengetahui manfaat dan keistimewaannya. Menurut Primbon Jawa, orang yang sering bangun pada jam 3 pagi bukanlah orang sembarangan, karena di jam tersebut sebenarnya mengandung banyak maksud ataupun fenomena spiritual. Di dalam dunia spiritual, jam tersebut dikenal dengan sebutan waktu sepertiga malam dan termasuk waktu yang sakral, karena pada rentang waktu tersebut energi dari alam semesta sedang berada dalam kondisi puncaknya. Dalam Primbon Jawa disebutkan bahwa pada jam-jam tersebut energi dari alam semesta memancar sangat jernih dan tenang, karena minim dengan gangguan yang berasal dari energi aktivitas dan pikiran manusia yang bersifat negatif. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi mereka yang terbangun jam 3 pagi untuk melakukan ibadah, meditasi, atau hal positif lainnya agar mendapatkan limpahan manfaat dan keberkahan dari Tuhan semesta alam. Nah, berikut ini adalah keistimewaan dan kelebihan orang yang sering bangun jam 3 pagi menurut Primbon Jawa. Yang pertama yaitu memiliki kepekaan untuk merasakan energi semesta. Meskipun di alam manusia kelihatannya sunyi senyap, namun tidak demikian di alam gaib. Aktivitas mereka yang sedang ramai-ramainya akan tertangkap energinya oleh orang-orang yang peka. Ketika panjenengan sedang tidur, bisa dikatakan seperti sebuah permukaan air yang tenang. Kemudian, jika ada aktivitas gaib yang tertangkap, ibaratnya adalah seperti batu yang dilempar ke dalam air tenang tadi. Riak dan gelombang yang timbul inilah yang membuat panjenengan bangun secara tiba-tiba. Kepekaan panjenengan yang sering bangun di jam 3 pagi ini bisa pula menjadi titik awal kebangkitan spiritual. Jika setelah bangun, kemudian panjenengan rutin melakukan meditasi atau ritual keagamaan tertentu lainnya, sangat mungkin panjenengan akan membangunkan kemampuan spiritual yang selama ini tertidur. Namun panjenengan juga harus ingat bahwa tujuan dari kebangkitan spiritual bukanlah untuk memiliki berbagai macam ilmu gaib, namun sejatinya untuk mendekatkan panjenengan dengan sang guru sejati, yaitu diri panjenengan yang sejati, yang akan mampu membimbing dalam menemukan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya. Yang kedua yaitu memperoleh kelimpahan dalam rezeki dan penghidupan. Ketika terbangun pada jam 3 pagi, sebenarnya di situ terkandung suatu makna bahwa alam semesta sedang memberikan kesempatan bagi panjenengan, yakni untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Bagi orang yang memahami hal ini, ketika terbangun jam 3 pagi, biasanya akan memanjatkan doa. Mereka akan mengucap syukur atas segala sesuatu yang masih bisa mereka nikmati dan miliki. Mereka juga akan mendoakan permohonan terhadap sesuatu yang mereka inginkan. Doa dan permohonan yang disampaikan pada jam 3 pagi
dikatakan akan lebih mudah terkabul. Hal tersebut karena pada waktu itu alam semesta masih sangat sepi dari aktivitas manusia yang lain. Ibaratnya tidak banyak sinyal lain yang mengganggu. Selain itu, juga dipercaya bahwa para malaikat akan turun dan mengabulkan doa. Jadi, apabila panjenengan adalah seorang yang sedang berjuang dalam kesulitan ekonomi, cobalah berdoa ketika terbangun di jam 3 pagi. Bersyukurlah terlebih dahulu, kemudian sampaikan apa yang diinginkan. Jika panjenengan melakukan ini secara rutin, maka hanya dalam waktu paling lama 3 bulan, masalah ekonomi panjenengan akan segera teratasi. Namun, jika panjenengan adalah orang yang skeptis dengan kekuatan doa, maka caranya adalah cukup dengan membayangkan bahwa telah memiliki sesuatu yang selama ini diinginkan. Timbulkan semua perasaan dan emosi bahwa seolah-olah hal tersebut benar-benar sedang terjadi. Jika panjenengan rutin dan benar dalam melakukan teknik manifestasi tersebut pada jam 3 pagi, maka peluangnya sangat besar bahwa apa yang dibayangkan akan benar-benar terwujud di alam nyata. Yang ketiga yaitu menerima tuntunan dan bimbingan dari malaikat penjaga. Ketika waktu menunjukkan pukul 3 pagi, dikatakan bahwa tubuh kita secara spiritual sedang berada pada titik tertingginya. Sehingga dengan demikian, panjenengan akan mudah terhubung dengan alam semesta, termasuk dengan para malaikat penjaga. Pada tahap ini, panjenengan akan mudah menerima berbagai pesan ataupun petunjuk dari mereka. Kita juga harus tahu bahwa malaikat penjaga tidak selalu seperti makhluk yang bersayap, namun bisa juga menyerupai mendiang orang yang kita sayangi. Jadi, ketika panjenengan terbangun pada jam 3 pagi, cobalah diingat apakah panjenengan baru saja mengalami mimpi yang tidak biasa, atau malah tiba-tiba saja muncul intuisi yang kuat. Selanjutnya yaitu memperoleh panggilan dari alam semesta untuk berbenah. Apakah panjenengan merasa akhir-akhir ini semua hal sepertinya berlawanan dengan keinginan dan harapan? Panjenengan seolah-olah sedang melawan arus sungai yang sangat kuat dan merasa kelelahan. Ketika panjenengan sering terbangun pada jam 3 pagi, bisa jadi alam semesta sedang mengingatkan panjenengan untuk bercermin dan berbenah. Mungkin saja berbagai kesialan yang menimpa panjenengan selama ini adalah hasil dari perbuatan panjenengan sendiri. Oleh sebab itu, jika memang demikian yang terjadi, maka segeralah memperbaiki diri. Akuilah dan minta maaflah jika panjenengan memang berbuat salah. Jangan tunggu sampai hidup panjenengan hancur termakan karma. Keistimewaan orang yang suka bangun jam 3 pagi yang kelima yaitu akan diangkat derajatnya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika panjenengan sedang berada di dalam keterpurukan, dan pada jam 3 pagi panjenengan sering terbangun dengan sendirinya, maka artinya akan segera datang solusi dari Tuhan semesta alam. Doa yang panjenengan panjatkan kepada Tuhan pada dasarnya merupakan suatu bentuk energi positif yang dilepaskan ke alam semesta, dan energi tersebut akan kembali lagi kepada panjenengan ketika sudah tepat waktunya. Gelombang energi positif yang masuk kembali ke dalam inti spiritual inilah yang membuat panjenengan akan terbangun tanpa sebab yang jelas pada jam 3 pagi. Energi positif yang masuk ke dalam inti spiritual
akan menjadi suatu bisikan nurani yang akan menunjukkan jalan keluar atau solusi dari permasalahan hidup panjenengan. Seseorang yang bisa bangkit dari keterpurukan atau masalahnya, bisa dikatakan orang tersebut telah dinaikkan derajatnya, terutama derajat dalam kespiritualannya. Selanjutnya yaitu memiliki doa yang mudah terkabulkan. Tentunya hal ini berlaku bagi mereka yang terbangun pada jam tersebut dan kemudian melanjutkannya dengan sembahyang seperti berdoa, sholat tahajud, meditasi, ataupun ritual keagamaan lainnya. Ketika panjenengan menjalin komunikasi atau doa dengan Tuhan pada jam 3 pagi, maka energi dari doa panjenengan akan dapat terpancar dengan lancar dan jernih tanpa ada banyak gangguan seperti pada siang hari. Energi doa panjenengan akan menyatu dengan hawa murni alam semesta, atau dengan kata lain cepat diterima dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Seseorang yang kerap bertirakat pada sepertiga malamnya akan sangat berpeluang untuk menemukan nur ilahi di dalam batinnya, sehingga dia akan menjadi orang yang selalu penuh dengan kedamaian dan ketenteraman. Apabila sudah mencapai pada kondisi seperti ini, maka tidak hanya doanya saja yang akan mudah dikabulkan, akan tetapi kata-kata dan ucapannya seringkali akan tepat dan menjadi kenyataan. Keistimewaan orang yang suka bangun jam 3 pagi yang ketujuh adalah mengalami kebangkitan spiritual. Menurut Primbon Jawa, apabila ingin mencapai suatu kesaktian atau kewaskitaan tertentu, syarat yang harus ditempuh adalah dengan mengendalikan hawa nafsu. Salah satunya adalah nafsu untuk tidur. Pada saat seseorang lebih banyak terjaga dan ditambah dengan lelaku spiritual tertentu, maka hal tersebut akan bisa merangsang titik-titik cakra di dalam tubuh untuk terbuka dan aktif, terutama titik cakra dasar. Cakra dasar adalah cakra yang menjadi pondasi dari cakra-cakra lainnya. Cakra dasar yang terbuka dan aktif akan membuat kita bisa merasakan fenomena yang terjadi di alam semesta, sehingga kita akan lebih peka dan tajam firasatnya. Ketika panjenengan lebih banyak terjaga daripada tidur, maka kewaspadaan panjenengan akan semakin sensitif dan meningkat, sehingga panjenengan akan tahu jika ada sesuatu hal buruk yang akan terjadi. Misalnya ketika ada kiriman santet ataupun guna-guna. Santet atau guna-guna kemungkinan besar akan gagal mengenai targetnya apabila di dalam rumah tersebut masih ada orang yang terjaga. Itulah mengapa leluhur melarang kita untuk tidur sore-sore. Jika panjenengan ingin mencapai kebangkitan spiritual dengan cara bermeditasi di malam hari, maka jangan pernah lewatkan hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Hari Selasa dan Jumat dianggap sebagai hari yang paling tua dalam sistem penanggalan Jawa, sedangkan Pasaran Kliwon adalah pusat atau pancer yang sekaligus bisa mengendalikan 4 pasaran lainnya. Di kedua hari tersebut, kemurnian energi yang dipancarkan oleh alam semesta akan berada pada posisi puncaknya. Sehingga jika energi semacam ini dimasukkan ke dalam tubuh melalui meditasi, akan membuat cakra-cakra tubuh menjadi cepat aktif dan terbuka. Itulah sedikit ulasan tentang keistimewaan dan kelebihan orang yang sering bangun jam 3 pagi menurut Primbon Jawa yang kami rangkum dari berbagai sumber.
Perlu diketahui, bisa saja hal yang telah kami ulas tersebut dapat berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Semua kembali pada kepercayaan masing-masing. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kesuksesan serta keberkahan di dunia dan akhirat. Karena tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Mudah-mudahan dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Video ini hanyalah buatan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena tidak ada yang lebih mengetahui selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.